Selamat datang kembali di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma. Sesuai janji tadi, kita akan mendengarkan cerita kiriman dari Sobat Mistis di rumah, tepatnya dari Kota Medan. Jadi, ini adalah sebuah kisah yang tak hanya mengguncang satu jiwa, namun juga seluruh keluarga hingga para tetangga. Kisah ini datang dari seorang pemirsa setia kita, sebut saja ia Mary, yang bersama ketiga kakak perempuannya mengalami serangkaian kejadian supranatural yang sulit untuk dicerna akal manusia. Sebuah teror yang tak kasat mata, yang seolah-olah enggan melepaskannya, cengkramnya dengan sangat erat di rumah mereka. Kisah ini dimulai dengan sebuah tanda yang cukup amat sangat membekas, bahkan sebelum mereka menyadari teror sesungguhnya. Awalnya, Mary terbangun di tengah malam karena ia mendengar garukan tupuk di pintu kayu rumahnya. Suara itu bukanlah suara biasa. Sangat konsisten dan cukup lama hingga membuatnya ketakutan dan menangis. Kakak Mary yang juga terbangun saat itu mencoba menenangkannya dan menyuruhnya untuk tidur kembali, mengira bahwa itu hanyalah ulah tikus. Namun, saat pagi harinya, saat mereka sedang memeriksa pintu, dugaan itu sirna, Sobat Mistis. Bekas cakaran yang tertinggal di permukaan kayu itu memanjang dari tengah pintu hingga bawah. Jelas bahwa itu bukan ulah hewan pengerat biasa. Itu adalah tanda awal sebuah bisikan dari dunia lain yang mulai merangkak masuk ke dalam kehidupan keluarga mereka. Tak lama setelah itu, kejadian ganjil pun terus berulang kembali. Pada suatu sore, sepulang sekolah, Mary sedang asyik menonton kartun di kamarnya. Tiba-tiba, dari balik dinding, sebuah kepala kecil muncul, mengintip dengan mata hitam pekat. Sosok itu adalah seorang anak kecil, baju merah, hanya menampakkan bagian kepalanya saja. Mary tiba-tiba diam terpaku, kejut dengan kemunculan yang tiba-tiba tak wajar itu. Ia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa, mungkin itu hanya halusinasi biasa. Namun, bayangan sosok merah itu terus menghantui pikirannya. Kehadiran sosok anak kecil berbaju merah itu ternyata tak hanya terlihat oleh Mary. Tetangga depan rumah mereka yang kebetulan memiliki pemandangan langsung ke halaman depan rumah Mary juga menjadi salah satu saksi bisu. Di halaman itu terdapat pohon mangga yang cukup besar dan ayunan buatan yang terikat di salah satu dahannya. Dan pada suatu maghrib, tangga tersebut melihat sesosok anak kecil berbadan merah sedang bermain ayunan di pohon mangga itu. Ia mencoba memanggil anak itu tersebut, namun panggilannya diabaikan. Barulah saat itu tetangga tersebut menyadari dari gerak-gerik dan ketiadaan respon bahwa sosok itu bukanlah manusia. Teror itu mulai merayap keluar, menjangkau pandangan orang lain, mengkonfirmasi bahwa mereka memang ada dan apa yang dialami bukanlah sekedar ilusi. Dan teror yang menghantui rumah itu semakin menjadi-jadi, menjangkau setiap penghuni di dalam rumahnya. Kakak Mary waktu itu bernama Risa, kita sebut saja. Kak Risa juga mengalami kejadian yang kalah mengerikan. Saat itu pukul 5.30 pagi. Saat hari memang masih cukup gelap, Kak Risa bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Di depan cermin, ia merias dirinya seperti biasa. Di depan cermin meja rias berkayu jati miliknya, yang memang cermin tersebut sudah berusia 20 tahun lamanya.
yang menjadi saksi bisu puluhan tahun kehidupan keluarga itu. Karissa mulai berdandan dan menyisir rambutnya seperti biasa. Namun, pada saat itulah ia sadari pantulan di cermin menunjukkan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup cukup kencang. Di belakangnya ada sesosok wanita lain yang juga sedang menyisir rambut, namun dengan rambut yang jauh lebih panjang, terurai hingga menyentuh ke bawah lantai. Karissa pun mulai terpaku. Ia merasakan mulai adanya hawa dingin yang menusuk. Ia pun terkejut bukan main. Dan tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari keluar dari kamarnya itu. Cermin tua itu seolah menjadi salah satu portal akan penampakan yang ia lihat dan seharusnya tidak terlihat. Lalu, semakin banyak hal yang mereka jalani dan setelah mereka selidiki, semakin jelas bahwa rumah itu menyimpan rahasia yang cukup kelam, Sobat Mistis. Asalnya, secara logika, rumah tersebut memang seharusnya terjual dengan kondisi ekonomi keluarga Mary yang memang saat itu sedang membutuhkan. Tapi namun sudah tidak dijual karena kondisi keluarga Mary sudah stabil kembali. Dan memastikan mereka memang tidak akan menjual dengan alasan untuk pindah. Namun ternyata ada alasan lain. Alasan yang memang jauh di luar nalar manusia. Ada kakak dari Ibu Mary secara langsung menyatakan bahwa pernah secara depan mata menyaksikan melihat sesosok genderuwo hitam besar menjulang tinggi di antara pohon sawo dan juga pohon mangga yang merimbun di halaman rumah mereka. Sosok itu memang seolah-olah menjadi penjaga yang tak kasat mata, menutupi rumah dari pandangan dunia luar. Konon, sosok hitam besar itu tidak ingin ada yang menggantikan orang-orang yang tinggal di rumahnya. Dan yang paling mengejutkan, Sobat Mistis, adalah temuan terakhir yang dapat disampaikan. Rupanya, sosok anak kecil badan merah darah yang mengganggu Mary dan keluarganya dan terlihat oleh tetangga, serta sosok wanita yang ikut bercermin dengan Karissa sebagai kuntilanak adalah jelmaan dari salah satu sosok kuat yang sama, yaitu genderuwo besar yang menjaga rumah itu. Ia memiliki kemampuan untuk berubah wujud, menyesuaikan diri dengan situasi untuk meneror penghuni dalam rumah. Sosok tersebut adalah penjaga yang tak kasat mata, namun kehadirannya begitu nyata, membuat keluarga Mary terjebak dalam lingkaran ketakutan yang tak pernah berujung. Kisah keluarga Mary ini di Medan tepatnya menjadi bukti nyata bahwa dunia yang kita tinggali tidak selalu hanya tentang apa yang terlihat. Ada dimensi lain yang terkadang memilih untuk menunjukkan diri, mengirimkan pesan, atau bahkan mengklaim sebuah tempat sebagai miliknya. Dan kisah-kisah yang kita selami malam hari ini sekali lagi memang menjadi pengingat kita, Sobat Mistis, bahwa misteri itu memang ada, tak peduli kita percaya atau tidak. Mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari cerita narasi yang membentuk budaya serta kekuatan kita akan misteri yang nyata. Dan mereka terus menjelma dalam berbagai bentuk yang berbeda. Terima kasih Sobat Mistis karena telah menemani kami malam hari. Seperti biasa, jika Sobat Mistis memiliki pengalaman pribadi, boleh langsung
kirimkan via email kita di bawah ini atau langsung DM ke Instagram @bandungtv38. Karena selanjutnya cerita kalian yang akan kita dengarkan. Saya, Demi Zayu, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjelma.